Audio Jungle. Audio Jungle. Episode 1 Motel California dimulai dengan seorang gadis kecil bernama Kang He diejek oleh anak-anak lain di hutan. Dia berdiri di depan teman-temannya dan mendorong mereka ke belakangnya. Seperti yang dia harapkan, petir menyambar pohon di dekat salah satu pengganggunya dan menyambarnya. Kang He kecil tersenyum. Kami kemudian pindah ke sebuah toko, di mana seorang pria parubaya bernama Ji Chun Pil sedang duduk di dekat jendela dan makan. Seorang pria yang lebih muda bernama Yeon Su datang dan duduk di sebelahnya. Chun Pil memberi Yeon Su amplop penuh uang tunai dan menyuruhnya memberikannya kepada Kang He. Setelah beberapa kegigihan, Yeon Su setuju. Chun Pil kemudian pergi untuk bertemu seseorang. Yeon Su hendak pergi menemui beberapa teman ketika dia mendapat telepon dari Kang He, yang mengatakan dia akan naik bus terakhir ke Seoul dan bersumpah untuk tidak pernah kembali ke sini. Di sini, kebetulan adalah Motel California, milik ayahnya. Yeon Su pergi menemuinya dan menemukannya duduk dalam kegelapan. Listrik telah terputus, katanya, karena mereka belum membayar tagihan. Dia membawa Yeon Su ke kamarnya di mana boneka beruang raksasa sedang duduk di tempat tidur. Ayahnya membeli boneka beruang yang sangat mahal ini untuk ulang tahunnya, dia berusia 20 tahun keesokan harinya. Dia kemudian bertanya kepada Yeon Su apakah dia benar-benar tidak pergi ke Seoul untuk kuliah. Dia mengatakan dia tidak dan dia tidak memiliki ambisi. Tiba-tiba, dia bertanya apakah dia akan tidur dengannya, dia mengatakan dia ingin menjadi yang pertama dan mulai menciumnya. Dia bertanya apakah dia tidak akan pergi jika dia tidur dengannya tetapi dia mengatakan dia akan melakukannya. Monolog internal dari keduanya mengungkapkan bahwa dia ingin pergi ke suatu tempat yang orang tidak akan tahu dia berbeda. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak menurunkan berat badan dan tidak membiarkan siapapun melihatnya tanpa kacamatanya. Mereka memang tidur satu sama lain dan setelah itu Yeon Su memberinya amplop yang dikirim ayahnya. Lucunya, Chun Pil telah mengiriminya sebuah catatan yang menyuruhnya untuk menggunakan alat kontrasepsi. Yeon Su kemudian membawa Kang He ke terminal bus. Dia menyuruhnya untuk menjual boneka beruang dan menggunakan uang itu untuk Charlie, kucing hamil setelah dia melahirkan. Kang He menggambar sebuah rumah kecil di atas kaleng soda dan meninggalkannya untuk Yeon Su, saat dia naik bus dan pergi. Maju cepat ke tahun 2023, Yeon Su yang lebih tua dan lebih kurus adalah seorang dokter hewan. Kita melihatnya membantu seekor sapi melahirkan anak sapi. Petani itu menawarkan untuk mencari pasangan untuknya sebagai imbalan atas bantuan, tetapi Yeon Su mengatakan dia sudah memiliki seorang gadis yang akan dia nikahi. Dia mengatakan dia pergi ke Seoul setiap akhir pekan untuk menemuinya. Sementara itu, Kang He bekerja di lokasi konstruksi. Ketika manajer mengacaukannya, memanggilnya lemah dan mengejek gelar mewahnya, dia memutar lengannya untuk membuktikan kekuatannya. Ketika dia tidak berhenti melecehkannya, dia membalikkannya dan berhenti dari pekerjaannya. Seorang wanita yang datang mengunjungi situs tersebut mengawasi Kang He. Dia mendekati Kang He dan memperkenalkan dirinya sebagai Wang Junggo, manajer situs baru yang bekerja di sebuah perusahaan bernama Moment. Dia tahu Kang He dulunya adalah seorang desainer interior dan menyuruhnya untuk mewawancarai di Moment. Kang He telah kecewa dengan semua penolakan yang dia terima karena memiliki gelar dari universitas yang lebih rendah. Junggo meyakinkannya untuk mempercayainya. Kang He pergi ke kantor Moment tetapi resepsionis meremehkannya dan membicarakannya dengan kasar kepada orang lain di telepon. Kang He meninggalkan kantor tetapi melihat penglihatan Yeon Su menatapnya. Dia setuju untuk kembali. Sebuah kilas balik menunjukkan mereka berdua di masa sekolah menengah mereka. Yeon Su meyakinkan Kang He untuk pergi membeli es krim bersamanya. Dia menyadari bahwa setiap kali insiden terjadi di motel dan polisi dipanggil, Yeon Su melakukan ini. Dia bertanya bagaimana dia tahu dan dia mengatakan dia tidak, dia hanya menatapnya. Saat ini, Kang He menerobos masuk ke kantor Moment dan memberikan sepotong pikirannya kepada resepsionis. Dia kemudian menyerbu ke kantor Junggo dan berbicara dengannya secara langsung. Junggo membawanya ke CEO perusahaan dan meyakinkannya untuk membawanya ke sebuah proyek. Dia setuju untuk melakukannya sebagai magang, sebelum membawanya sebagai karyawan penuh waktu. Kang He kemudian bertanya kepada Junggo mengapa dia pergi sejauh itu. Junggo mengatakan itu karena pada hari mereka bertemu di lokasi konstruksi, Kang He mengira dia adalah rekan kerja dan memberinya informasi berguna tentang kejadian teduh di lokasi tersebut.
Dia sekarang membayar hutang itu. Yeon-su datang ke Seoul dan bertemu temannya, Han-wo, yang mengejeknya karena datang ke Seoul setiap kali dia mendapat hari libur. Dia tahu Yeon-su hanya berkunjung karena kemungkinan kecil dia bertemu dengan Kang He. Di tempat kerja, Jung-go memastikan Cheo membawa Kang He bersamanya untuk pertemuan klien. Kliennya ternyata adalah Gem Seok-kyung, seorang pria kaya yang menugaskan rumah untuk teman-temannya. Cheo segera pergi tetapi Kang He tinggal untuk bertemu teman-teman yang akan tinggal di rumah baru. Sementara mereka menunggu, Kang He dan Seok-kyung pergi untuk minum kopi yang kebetulan ternyata adalah tempat di mana Yeon-su dan Han-wo sedang minum kopi. Yeon-su melihatnya tetapi membeku. Dia pergi sebelum mereka bisa mencarinya. Kang He dan Seok-kyung bertemu dengan pasangan yang akan tinggal di rumah itu dan dia mendapat gambaran tentang ruang seperti apa yang mereka inginkan. Dia membuat desainnya sesuai dengan itu tetapi Cheo menghina mereka di depan semua orang. Dia pada dasarnya memecat Kang He dan mengatakan dia akan menghubungi jika dia membutuhkan pekerja paruh waktu. Saat Kang He mengemasi barang-barangnya, Jung-go berbicara dengan Cheo dan mengatakan kepadanya bahwa dia menyukai desain Kang He. Tapi Cheo juga menghinanya dan mengatakan inilah mengapa dia diturunkan dari tim desain. Kang He mendengar Cheo memanggilnya desainer kelas B dan akhirnya kehilangannya. Dia masuk, berteriak pada Cheo, dan pergi. Dia sekali lagi melihat penglihatan Yeon-su di jalan tetapi berjalan melewatinya kali ini. Di kereta, dia merenungkan bahwa dia tidak meninggalkan Yeon-su dan datang jauh-jauh ke Seoul untuk hidup seperti ini. Saat dia berjalan pulang, salju mulai turun. Sebuah kilas balik menunjukkan Yeon-su dan Kang He sebagai anak-anak kecil berjalan di jalan. Dia mengatakan kepadanya jika dia makan salju pertama 10 kali, dia bisa menikahi cinta pertamanya. Dia melakukannya dan kemudian memintanya untuk menikahinya. Kembali ke kota kecil, Yeon-su berdiri di atap mengamati salju ketika seorang pria segera memanggilnya. Dia bergegas ke rumah sakit dan mengucapkan selamat tinggal kepada kakeknya yang sakit. Di pemakaman, tidak ada yang mengharapkan Kang He muncul karena dia sudah pergi selama 10 tahun. Tapi dia muncul dan Yeon-su adalah orang pertama yang menghubunginya dan memeluknya. Butuh waktu sebentar, tetapi dia mengenali pria yang memeluknya sebagai Yeon-su di akhir Motel California episode 1.